Ya, kita mulai saja bahwa garap tari berdasarkan tema, ya. Garap tari berdasarkan tema tersebut itu dibagi atas dua. Yang pertama adalah tema literer, terus yang kedua adalah tema non literer. Kalau yang tema literer itu lebih kepada pengungkapan ekspresi atau lebih kepada pengungkapan persoalan-persoalan yang akan disampaikan melalui tubuh kepada para penonton gitu. Jadi kalau untuk yang literer itu ada persoalan-persoalan atau ada cerita atau ada sebuah gagasan isi yang digarap untuk disampaikan kepada penonton. Jadi ada pesan yang disampaikan kepada penonton gitu. Sementara kalau yang tari non literer ini tari yang tidak punya pretensi untuk menyampaikan persoalan-persoalan atau masalah-masalah atau gagasan isi gitu. Tari non literer ini dia lebih mengejar kepada bentuk-bentuk artistik yang indah, bagus dan sebagainya. Terus yang tari non literer ini dia lebih mengacu atau lebih fokus kepada pembentukan gerak yang bagus, gerak yang indah, pola lantai yang bagus, pola lantai yang atraktif dan sejenis lainnya. Karena tujuan penggarapan pertamanya adalah pencapaian keindahan secara bentuk gitu, secara bentuk dalam tanda kutip. Jadi bukannya berarti tari non literer ini adalah tubuh yang bergerak tanpa ekspresi gitu. Karena ini adalah tari ya sudah pasti ada ekspresi yang dimunculkan gitu. Tapi yang tema non literer ini dia tidak menyampaikan persoalan-persoalan atau semacam gagasan-gagasan isi yang akan disampaikan kepada penonton. Sangat jauh berbeda dengan yang tema literer. Kalau yang tema literer ini pencapaian utamanya itu adalah penyampaian persoalan kepada penonton gitu. Jadi tubuh yang bergerak ciptakan simbol, terus dan simbol itulah yang akan menjadi sarana komunikasi kepada penonton bahwa persoalan ataupun cerita yang akan kita sampaikan itu adalah seperti ini gitu. Jadi tema literer ini lebih mengejar kepada idealisme untuk menyampaikan pesan ataupun gagasan isi ataupun persoalan-persoalan. Kemudian yang tema non literer ini dia lebih capaiannya kepada bentuk-bentuk artistik yang indah, bagus dan atraktif gitu. Ya, bukannya berarti yang tema literer tidak menggarap bentuk juga, tema literer pun juga menggarap bentuk. Tapi capaian utamanya itu adalah penyampaian fenomena, persoalan ataupun gagasan isi ataupun cerita yang akan disampaikan gitu. Jadi yang tema literer ini lebih fokus kepada penjelajahan simbol-simbol tubuh yang bergerak sebagai simbol, terus simbol tersebut akan menyampaikan pesan kepada para penontonnya. Apa pesan yang disampaikannya adalah gagasan isi dari si karya tersebut gitu. Kalau di tema non literer ini enggak gitu. Walaupun yang tema non literer ini mempunyai semacam ekspresi, ya, tapi bukanlah menyampaikan sebuah persoalan atau fenomena atau cerita gitu. Terus kemudian, ya ini ada dua contoh tema non literer dan tema literer. Ya, nah kalau yang tema literer ini fotonya ini adalah tari pergaulan. Ya, tari pergaulan itu tari Melayu. Nah, bukannya berarti tari Melayu ini tidak punya sebuah ekspresi gitu. Ada gitu walaupun dia non literer, tapi ekspresi yang disampaikannya itu hanyalah ekspresi tari pergaulan. Ya, gembira, riang, terus kemudian lincah dan seterusnya. Terus kemudian yang tema literer ada pesan ataupun gagasan isi yang mau disampaikan. Seperti yang ada di dalam foto ini. Di dalam foto ini
kita bisa membaca atau melihat simbol, ada sebuah proses ritual. Kemudian di bawahnya ada penari dengan posisi levelnya rendah gitu. Jadi ada sesuatu persoalan yang disampaikan atau ada sebuah permasalahan yang pengen disampaikan oleh tubuh-tubuh yang ada di atas panggung tersebut. Nah, seperti itu bedanya antara non-literer dan literer itu. Terus tema literer itu menyampaikan pesan. Ada pesan yang disampaikan dari tubuh yang bergerak, tubuh yang menghasilkan simbol-simbol, terus dan simbol itulah yang akan menjadi pesan kepada penonton atau sebagai sarana komunikasi antara penonton dengan tubuh yang menari di atas panggung gitu. Nah, terus tema literer itu menyampaikan pesan bisa berangkat dari pengalaman pribadi, ya, misalnya tentang galau, atau misalnya tentang diputusin pacar, atau misalnya persoalan kekerasan di rumah tangga kita, interpretasi karya sastra. Jadi kita bisa mengangkat sebuah konsep atau gagasan kita itu berdasarkan cerita yang ada di misalnya puisi ataupun novel ataupun cerita lainnya lah gitu ya. Nah, tapi yang berhubungan dengan karya sastra. Terus kemudian karya sastra tersebut bisa kita interpretasikan lagi gitu. Nah, terus kemudian ada fenomena sekarang ya. Kita bisa mengangkat fenomena-fenomena yang ada atau yang terjadi pada saat sekarang ini. Misalnya tentang COVID-19 atau tentang demo mahasiswa yang lagi marak sekarang, tentang persoalan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, terus kemudian pun tema literer tersebut bisa juga diangkat melalui misalnya cerita dongeng ataupun legenda ataupun cerita rakyat gitu. Jadi pada intinya tema literer ini ada cerita ataupun isi yang mau disampaikan kepada penonton gitu. Nah, itu kunci dari tema literer ini. Kemudian tema non literer ini dia lebih mengutamakan kepada permainan-permainan tenaga, permainan-permainan ruang, permainan-permainan waktu gitu. Bukannya berarti yang karya tari yang tema literer tidak menggarap tenaga ruang dan waktu juga, tapi fokus utamanya sangat berbeda gitu. Karena kalau yang non literer ini dia lebih mencapai kepada daya tarik bentuk dari si koreografi itu. Pengolahan pola lantai, terus kemudian pengolahan tempo, terus kemudian pengolahan ruang, ataupun pengolahan tenaga. Jadi capaiannya itu adalah kepada bentuk-bentuk koreografi itu. Karena tidak akan menyampaikan persoalan-persoalan ataupun isi ataupun cerita kepada para penonton. Jadi kejarannya itu adalah kepada bentuk artistik, bukan kepada isi. Nah, itu yang non literer. Jadi pengembangan berbagai aspek. Nah, kalau yang non literer ini bisa itu pengembangannya dari aspek misalnya dari musik ya, interpretasi kita terhadap musik, kemudian bisa dari penjelajahan gerak, kemudian eksplorasi permainan suara, terus kemudian permainan cahaya dan unsur-unsur estetik lainnya. Misalnya tentang musik gitu. Misalnya musik tersebut hitungannya atau biramanya itu hanya 4/6 gitu. Akan tetapi dengan daya kreativitas kita tidak menggunakan hitungan 6, tapi kita cuman menggunakan hitungan 3 gitu. Kalau secara jumlah dia sama, tapi secara aksen dia pasti akan berbeda. Kalau yang hitungan 6, misalnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau yang hitungan 3, hitungannya tetap 6 jumlahnya, tapi aksennya berbeda.
tuaga, tuaga, tuaga gitu. Nah, disitulah kita bisa untuk mengolah atau menginterpretasikan musik itu kembali. Kemudian penjelajahan gerak, ya ini sangat dibutuhkan kepekaan dari si koreografernya tersebut. Bagaimana bentuk-bentuk gerak yang akan dihadirkan itu adalah bentuk-bentuk gerak yang mempunyai daya tarik. Daya tarik sebuah gerak itu sudah pasti diawali dengan teknik yang bagus, rasa gerak yang kuat, terus kemudian kepekaan kita terhadap ruang tempat kita menari tersebut gitu. Terus kemudian ada eksplorasi permainan suara. Ya, eksplorasi permainan suara ini itu dari suara internal ataupun eksternal gitu. Suara internal adalah suara yang dikeluarkan dari tubuh si penari sendiri ataupun efek dari tubuh si penari sendiri, sedangkan eksternal adalah suara atau musik yang hadir dari luar panggung atau tubuh si penari itu sendiri gitu. Nah, itu eksplorasi suara. Bisa saja dalam sebuah karya tersebut semua penari itu melantunkan lagu ataupun senandung-senandung gitu. Nah, disitulah kepekaan atau kecerdasan si koreografer tersebut untuk menata yang tema non literer ini. Jadi intinya begini lah, literer itu berdasarkan cerita. Intinya itu, cerita pribadi, cerita sastra, legenda, mitos, dongeng seperti yang kita lihat Pak Alfian. Non literer itu tidak berbicara cerita, tapi berbicara hanya gerak. Hanya gerak. Ya. Itu aja sederhananya seperti itu. Nah, tantangannya, bedanya adalah dalam tantangan. Semua ada tantangan. Anda sendiri nanti akan merasakan tantangannya seperti apa. Ya, lanjut aja ada. Ya Pak. Ya, kita akan mengulang lagi tentang eksplorasi dan improvisasi. Kalau ada yang sudah paham, ada yang bisa untuk menjelaskan ke teman-temannya nggak tentang improvisasi dan eksplorasi? Pelatih coba jelaskan, pelatih. Ya. Eksplorasi atau menjelajah atau mencari, dan improvisasi yaitu sesuatu yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa persiapan dan terjadi dengan spontan atau refleks. Improvisasi adalah sesuatu yang dilakukan tanpa persiapan, terjadi secara serta-merta, spontan dan refleks. Improvisasi membutuhkan spontanitas atau gerak refleks tanpa persiapan, kreativitas atau kecerdasan tubuh penari dalam pemilihan gerak, baik dalam simbol-simbol gerak dan lain-lain. Yang ketiga ada daya cipta atau daya cipta ini sangat bergantung pada pengalaman tubuh penari. Kalau penari yang sering menari, maka daya cipta yang dihasilkan oleh tubuh penari juga akan lebih tinggi dan improvisasi akan dilakukan dengan baik. Yang selanjutnya ada daya hayal. Daya hayal di sini merupakan imajinasi yang dituangkan melalui gerak penari. Improvisasi merupakan kemampuan imajinasi atau hayal penari di samping kecerdasan dan pengalaman tubuh penari. Adapun improvisasi harus berjiwa terbuka, rileks, dan percaya diri. Penari harus berjiwa terbuka saat berimprovisasi, artinya tidak malu-malu dan tidak ragu. Penari harus rileks saat melakukan improvisasi agar tidak tegang saat melakukannya. Penari juga harus percaya diri saat melakukan improvisasi untuk menghindari negative thinking. Selanjutnya, hal yang perlu dihindari saat melakukan improvisasi. Lanjut aja. Terus aja. Hal yang perlu dihindari saat melakukan improvisasi yaitu penari jangan pemalu, karena kalau misalkan pemalu saat penari merasa malu, maka improvisasinya akan ragu-ragu gitu. Penari akan merasa ragu dalam melakukan improvisasi. Terus yang kedua yang harus dihindari itu banyak pertimbangan.
Yang ketiga, merasa takut. Dan yang keempat, negative thinking. Terus? Eksplorasinya. Selanjutnya eksplorasi sangat membutuhkan kepekaan tubuh penari terhadap sesuatu yang dilakukan atau saat berproses. Eksplorasi merupakan penjelajahan atau pencarian. Dalam menjelajah atau mencari atau bereksplorasi, tentu saja ada aktivitas dan kreativitas, sehingga apa yang dijelajah atau dicari dapat ditemukan. Kreativitas dihasilkan karena melakukan aktivitas, membuat atau melahirkan atau mengembangkan sesuatu. Lanjut. Baik. Eksplorasi membutuhkan kepekaan yang terdiri dari kepekaan raga, kepekaan rasa, kepekaan pikir, dan kepekaan hayal. Kepekaan raga atau fisik, yaitu gerak dilakukan harus maksimal. Kepekaan rasa maksudnya di sini emosi atau empati untuk menghasilkan simbol-simbol dalam bereksplorasi, simbol-simbol tari, simbol-simbol gerak maksudnya. Terus yang ketiga ada kepekaan pikir, di sini meliputi logika penari saat bereksplorasi. Yang keempat ada kepekaan hayal. Di sini jika tidak digali, eksplorasinya akan biasa-biasa saja. Nah, kepekaan hayal di sini sangat penting karena pengeksplorasi harus benar-benar memperhatikan poin ini karena kepekaan hayal ini sangat mempengaruhi proses eksplorasi. Adapun keempat kepekaan ini dapat menjadi penentu untuk menghasilkan gerak yang berkualitas. Harusnya semua mahasiswa kelas ini ya bisa untuk menjelaskan yang seperti itu. Apa capaian untuk mata kuliah komposisi 1 ini kan tentang pengetahuan koreografi. Jadi ya tujuan dari eksplorasi itu ya untuk mencari sesuatu yang baru gitu. Kalau misalnya kita hanya sekedar bergerak saja, kita pun juga tidak punya motivasi untuk menemukan sesuatu yang baru, itu namanya bukan eksplorasi, bukan namanya mencari. Jadi kita akan mengulang lagi tentang tari berdasarkan jenis penggarapan dan penyajian, ya. Nah, itu ada tari tunggal atau sering juga disebut orang dengan tari solo. Terus kemudian ada tari berpasangan atau duet, juga ada tari kelompok. Nah, terus kemudian ada pembagiannya lagi, itu ada sendera tari dan drama tari. Ada tari massal atau tari lokal. Kalau tari tunggal sudah pasti ditarikan oleh satu orang penari. Terus di dalam tari tunggal ini itu kecerdasan personal atau kecerdasan individu sebagai penari itu sangat dibutuhkan. Semua fokus mata atau semua fokus perhatian penonton itu ada ke tubuh si penari tersebut. Jadi tubuh individu di dalam tarian tersebut adalah sebagai simbol utama yang akan menyampaikan pesan kepada penonton. Hanya satu-satunya tubuh yang ada di atas panggung tersebut yang akan melahirkan simbol untuk dikomunikasikan kepada penonton gitu. Jadi tumpuan ungkapan estetis karya tersebut adalah kepada tubuh si penari tunggal tersebut. Nah, kira-kira seperti itu ya tanggung jawab seorang penari tunggal atau penari solo itu. Jadi pada intinya adalah penari tunggal itu adalah penari yang mempunyai kemampuan yang bagus. Biar itu secara teknik gerak ataupun rasa gerak ataupun kecerdasan berpikir ataupun khayal dari si penari tersebut. Kalau kita hubungkan dengan improvisasi tadi gitu. Nah, itu penari tunggal. Terus kemudian tari berpasangan atau duet. Tari berpasangan itu sudah pasti ditarikan oleh 2 orang. Baik itu sesama jenis ataupun berlawanan jenis. Tapi tari berpasangan ini itu sudah pasti akan ada interaksi antara penari A sama penari B. Kalau misalnya tidak terjadi sebuah interaksi, itu namanya bukan tari berpasangan.
sama dengan tari rampak. Kalau yang tari berpasangan ini sudah pasti ada interaksi seperti kita lihatin tadi yang tari Melayu itu gitu. Tari Melayu itu sebenarnya adalah tari berpasangan, tapi orang cenderung menarikannya dengan banyak orang. Tapi tari Melayu tersebut itu pasti ada selalu kontak antara penari yang satu dengan penari yang satunya lagi. Jadi gerak-gerak yang dilakukannya itu pun terkadang bisa sama dan terkadang pun bisa tidak sama. Karena ada sebuah interaksi tadi. Misalnya bukannya interaksi itu harus bersentuhan, bukan, bisa interaksi itu hanya melalui penglihatan aja atau mungkin melalui properti dan segala macamnya gitu. Terus kemudian pun tari berpasangan ini saling mengisi atau saling melengkapi. Ya, sudah pasti karena terjadi interaksi di tari berpasangan ini ya sudah pasti akan terjadi saling melengkapi, saling menguatkan gitu. Misalnya bagaimana bisa terjadi saling mengisi tersebut di dalam tari berpasangan ini gitu. Misalnya si A pengen untuk menyampaikan perasaan sedih. Terus penari B ini pun juga memberi kekuatan kepada perasaan dari penari A tadi gitu. Jadi pada intinya kedua penari tersebut saling mengisi atau saling melengkapi gitu. Misalnya penari A kemampuannya kurang dari penari B, sehingga penari B inilah yang akan menguatkan kehadiran penari A itu di atas panggung. Tari berpasangan ini bisa tema literer atau non-literer. Kalau yang tema literer ya sering kita lihat seperti ujian akhir atau tugas akhir di ISBI ya. Itu yang tari-tari berpasangan yang cenderung kita lihat seperti tari kontemporer berpasangan. Nah itu tema literer seperti sudah kita jelaskan tadi bahwa tema literer itu ada yang disampaikan. Ada gagasan isi yang mau disampaikan kepada penonton gitu. Kalau yang non literer ini seperti kita jelaskan tadi juga gitu. Terus kemudian tari kelompok. Tari kelompok ya sudah pasti ditarikan oleh jumlah yang melebihi dari tari berpasangan. Terus tari kelompok ini sangat dibutuhkan keseragaman gerak atau detil gerak seluruh penari. Kalau misalnya itu ada gerak-gerak rampak, itu semuanya itu harus detil semua, harus sama semua. Karena gerakannya rampak gitu. Ya, karena satu kelompok itu membawakan tema ataupun isi yang sama tapi ditarikan secara kelompok gitu. Berarti kan benar-benar keseragaman gerak atau detil gerak. Kalau misalnya keseragaman geraknya itu tidak tercapai ya sudah pasti apa yang mau disampaikan itu ya sudah pasti akan berbeda-beda sehingga kekuatan daya ungkapnya itu akan melemah gitu. Terus kemudian di dalam tari kelompok ini pun juga pertimbangan atau negosiasi. Kenapa penting sebuah pertimbangan? Karena penari kelompok ini akan melibatkan beberapa jumlah penari gitu. Nah, pada saat itulah setiap penari itu sudah pasti mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Pada saat itulah si koreografer tersebut harus mempunyai kepekaan gitu. Harus mempunyai kepekaan dalam misalnya dalam menggarap gerak ataupun menggarap teknik-teknik gerak. Bagaimana si teknik gerak itu semuanya bisa dikuasai oleh semua penari ya. Di situ perlu pertimbangan atau negosiasi atau tawar-menawar di dalam diri si koreografer tersebut gitu. Kalau misalnya si koreografer tersebut tetap memaksakan kehendaknya, sementara kemampuan penari berbeda ya itu akan mempunyai dampak atau resiko juga gitu. Nah, kemudian tari kelompok ini ada semacam penyederhanaan atau penyesuaian. Penyederhanaan bukannya berarti melemahkan karya tari atau melemahkan bentuk gerak gitu.
Akan tetapi penyederhanaan ini tujuannya adalah untuk menguatkan sebuah koreografi tersebut gitu. Kenapa harus disederhanakan? Seperti kita sebutkan tadi, bahwa kemampuan penari di dalam tari kelompok itu pasti akan berbeda-beda, baik secara teknik ataupun secara rasa gerak, ya, ataupun kecerdasan tubuh penari secara keseluruhan pasti akan berbeda-beda. Makanya perlu sebuah penyederhanaan atau penyesuaian terhadap si penari tersebut. Terus kemudian tari kelompok ini kekayaan pengolahan ruang dan waktu itu sangat penting banget. Kenapa sangat penting? Karena kalau tari kelompok itu hanya ditarikan dari awal sampai terakhir itu hanya rampak semua, ya itu sudah pasti akan tercermin bahwa koreografi ini adalah koreografi yang sangat sederhana sekali gitu. Dengan penggarapan atau pengolahan ruang dan waktu tersebut, sehingga dinamika kebaruan-kebaruan di dalam koreografi tersebut akan muncul gitu. Karena kepekaan si koreografer tersebut di dalam penggarapan ruang dan waktu tersebut. Jadi kekayaan inilah yang perlu dimunculkan di dalam penggarapan dari kelompok ini. Bagaimana dia menggarap ruang yang bagus, ruang itu termasuk pola lantai, terus termasuk level dan segala macamnya. Nah, permainan itu sangat dibutuhkan di dalam tari kelompok. Karena jumlah penarinya banyak gitu. Kalau seperti yang kita sebutkan tadi, kalau dari awal sampai terakhir pengolahan ruangnya itu sama semua atau rampak terus dari awal sampai terakhir, ya sudah pasti daya tarik dari karya tari itu akan kurang. Kemudian ungkapan tari, ya ungkapan tari di dalam tari kelompok ini itu diungkapkan secara berkelompok. Jadi semua penari itu mempunyai beban atau mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan apa yang akan disampaikan oleh tarian tersebut. Berbeda dengan tari tunggal tadi. Kalau tari tunggal itu ya itu adalah beban atau tanggung jawab dari si penari yang satu orang tadi. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa dimengerti gitu. Dan jangan hanya sekedar bisa untuk dihafal aja, tapi ya sudah bisa membayangkan apa di balik materi-materi ini, biar itu improvisasi, terus sudah terbayang improvisasi itu seperti apa, terus kemudian seperti tari tunggal, tari kelompok itu sudah pasti bisa membayangkan langsung gitu. Nah, jadi mengerti dan paham itu sangat penting banget karena nanti semua ini akan direalisasikan di mata kuliah komposisi selanjutnya. Oke, terima kasih. Kita ketemu minggu depan. Udah ya Pak ya? Terima kasih. Cukup. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.